Ya. Ke depan bisa lebih murah, akan lebih murah. Oke. Dan mungkin tahun depan kita akan bikin untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia pabrik mesin di Indonesia. So we are going to make nanti ini kontennya akan jadi 90%, 92%. Luar biasa. Ya, saya kira itu. Ya. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lagi berita yang mantap jos. Kali ini datang lagi dari dunia alutsista Indonesia, bos. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia saat ini sudah banyak sekali mampu menciptakan dan membuat kendaraan-kendaraan tempur sendiri, bos. Mulai dari Panzer Anoa beragam varian, tank Harimau Hitam, Rantis Komodo peluncur misil, kendaraan taktis Maung, dan masih banyak lagi, bos. Tapi sayangnya itu belum 100% buatan Indonesia. Sayang beribu sayang, walaupun kendaraannya dibuat di Indonesia, sistem tempur dan senjatanya dibuat di Indonesia, namun untuk mesin kendaraannya sendiri malah masih menggunakan buatan luar negeri, bos. Nah, ini kabar terbaru yang mantap josnya dikutip dari sumber-sumber berita berikut. Menteri Pertahanan yang juga merupakan calon Presiden Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ini pun baru-baru ini mengungkapkan bahwa Indonesia bakal membangun pabrik mesin dalam negeri untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Dan hal ini pun dinyatakan beliau dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu 8 November 2023 kemarin, bos. Nah, pada awalnya beliau pun mengatakan bahwa saya sebagai Menteri Pertahanan, petunjuk dari Presiden, sekarang saya bikin Jeep buatan Indonesia. Memang belum bisa bersaing ekonomis, saya akui, ujar Pak Prabowo. Di mana bersaing secara ekonomis ini ya maksudnya bersaing secara harga, bos. Siapa yang lebih terjangkau, ya kan? Dan lanjut beliau pun menceritakan bahwa ia dihadapkan pada dua pilihan sulit saat harus mengadakan kendaraan taktis untuk militer Indonesia. Beliau katakan bahwa saya dihadapkan harus milih. Ini ada Jeep buatan negara lain yang harganya $20.000. Sedangkan yang kita bikin sendiri harganya $59.000. Kalau hitungan bisnis ya beli aja yang 20.000, ya kan? Tapi ini tidak mendorong nation building atau pembangunan negara. Tidak mendorong Indonesia berdiri di kaki sendiri. Jadi saya ambil keputusan bikin kasih kontrak yang $60.000, ujar Pak Prabowo Subianto. Dan beliau pun lantas menekankan akan terus membawa Indonesia menjadi negara produsen besar. Ia mengungkapkan rencana besarnya bahwa Indonesia kemungkinan bakal membangun pabrik mesin untuk pertama kalinya. Beliau mengatakan, ke depan bisa lebih murah, akan lebih murah. Kita akan bikin untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, pabrik mesin di Indonesia. Saya kira itu. Nanti ini kontennya akan 92%. Ujar Pak Prabowo Subianto, bos, Menteri Pertahanan kita Indonesia. Nah, ini baru planning yang mantap jos nih, bos. Memang selama ini kita belum memiliki pabrik mesin sendiri di Indonesia. Sehingga untuk kendaraan-kendaraan militer di Indonesia, walaupun mobilnya, sistemnya, rangkanya dibuat di Indonesia, tapi mesinnya masih beli dari luar negeri, bos, alias impor dari negara asing. Dan kini mari kita dukung, kita kawal terus rencana pembangunan pabrik mesin di dalam negeri Indonesia yang rencananya tahun depan. Harus terwujud nih, bos, jangan sampai enggak, ya kan? Sehingga harapan kedepannya ya harga-harga kendaraan taktis militer yang tadinya seharga $60.000 diharapkan dapat turun bersaing harganya dengan kendaraan-kendaraan taktis militer dari luar negeri, bos. Memang untuk maju perlu pengorbanan nih. Kalau kita ikuti terus kemauan asing di mana dulu mereka katakan, udah kalian beli aja dari kami, nggak perlu capek-capek bikin, nggak perlu capek-capek mikir, yang penting kirim aja bahan bakunya ke negara kami. Nah, kalau kayak gitu terus ya entah kapan majunya negara kita Indonesia ini, bos. Bakal ketinggalan zaman terus. Orang udah bisa bikin mesin, bikin robot, ya kan? Nah, kita malah belum bisa bikin apa-apa, ya kan? Bahkan kalau bisa nih, kita harus meniru strateginya China, bos. Tiongkok.
Dimana walaupun mereka banyak mencontek teknologi orang, meniru teknologi orang, namun nilai plusnya mereka mampu membuat barang yang sama dengan kemampuan lebih tapi dengan harga yang lebih murah bos. Alhasil barang-barang mereka pun laku keras di seluruh dunia bahkan di Indonesia dan keuntungannya dipakai untuk membuat produk-produk dengan kualitas lebih maknyos lagi untuk negara mereka sendiri. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines.